subscriber dan viewers yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kali ini dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8 ya. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, dasar kekristenan itu ada dua. Yang pertama adalah keselamatan, dan yang kedua adalah kasih. Kalau saya mengatakan yang pertama dan yang kedua, ini bukan ranking ya saudaraku. Jadi tidak ada yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Kedua-duanya ini sama pentingnya. Tanpa kasih tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa kasih. Justru karena kasih Allah yang begitu besarlah, maka ada keselamatan itu saudaraku. Nah, kita akan bahas ini 2 Petrus 1 mulai ayat yang ke-5. Di sana disampaikan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi dimulai dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya apa? Firman ini mengingatkan kita untuk fokus ya. Kita harus sungguh-sungguh berusaha. Jadi bukan cuma baca, kita lewatkan begitu aja atau seingatnya. Tidak boleh seperti itu karena firman ini jelas mengatakan di awal dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya, apa yang harus kita usahakan di sini? Kita mulai saudaraku ya. Di sana dikatakan menambahkan kepada imanmu kebajikan. Imanmu kebajikan ya, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita mulai dulu dari kata iman ini saudaraku. Karena kata iman ini masih banyak orang yang salah paham ya saudaraku. Masih ada orang-orang yang beranggapan beriman itu adalah percaya Yesus, artinya cuma lisan gitu. Ya, mengatakan saya ini orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu dianggapnya sudah beriman. Ini pengertian yang keliru saudara ya. Seseorang disebut beriman apabila ya dia sungguh-sungguh percaya, dalam artian ketika ada perintah firman Tuhan itu dilakukannya ya. Jadi bukti kita orang beriman adalah ketika kita melakukan perintah firman Tuhan. Kalau cuman bilang saya percaya kepada Yesus, ya kita ingat ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa iblis aja percaya, ya setan-setan pun percaya bahwa hanya ada satu Allah, dan mereka bahkan bukan cuma percaya, gemetar saudaraku. Jadi memang tidak bisa kita berasumsi bahwa beriman itu hanya dengan bilang percaya kepada Yesus, tetapi beriman apabila kita mau melakukan dengan sepenuh hati setiap perintah firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Ya, kita lanjutkan. Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu apa, saudara? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, saya ini bukan guru bahasa, saudara. Jadi saya ngintip dulu tadi. Ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sana dijelaskan bahwa kebajikan itu adalah hal baik ya, perbuatan baik. Ya, jasa atau sesuatu yang menghasilkan keuntungan. Jadi terhadap iman itu kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang nuansanya baik. Kita harus memberikan jasa, ya. Harus memberikan sesuatu yang menguntungkan. Jadi kalau kita seorang yang beriman, kita harus menambahkan kepada iman kita itu perbuatan baik. Ya, hal-hal yang baik apapun itu, kalau dia baik harus kita kerjakan, kita wujudkan. Ya saudara, kita lanjutkan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan apa ini? Ya,
Di sini tidak dijelaskan pengetahuan tertentu, artinya segala pengetahuan yang mendatangkan kebaikan. Ya, sebab tadi kita sudah membaca ada kebajikan. Pengetahuan yang mendatangkan kebaikan. Ya tentu saja bermula kepada pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, lalu selanjutnya adalah pengetahuan yang mendatangkan kebaikan. Sebab tadi kita sudah membaca ada kebajikan, yang dimana kebajikan itu adalah kebaikan, ya, perbuatan baik, jasa baik, ya, segala yang mendatangkan keuntungan. Lalu kemudian ayat yang ke-6 di sana dikatakan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini terhadap hal-hal yang bisa mendatangkan celah ataupun dosa, saudaraku, ya. Kita harus menghindari suatu perkataan, ya, suatu perbuatan yang dapat mendatangkan celah di dalam kehidupan kerohanian kita, ya, yang dapat mendatangkan dosa. Itu harus kita hindarkan, ya, kita jauhi, ya. Jadi kepada pengetahuan penguasaan diri, ya, jadi kita harus menguasai diri sungguh-sungguh, saudaraku, ya. Ya sederhana aja kalau saudara pengen tahu juga apa sih contohnya penguasaan diri, ya. Misalnya kita harus sabar, kan menguasai diri itu, saudaraku, ya. Kita harus menahan emosi kita, ya, jangan gampang meledak-ledak, jangan gampang memaki orang, memarahi orang, saudaraku. Itu tidak boleh, ya, termasuk di dalam hal memanage sesuatu yang kita punyai, keuangan misalnya, ya. Jangan kita tidak pintar-pintar menguasai atau mengelola keuangan kita, ya. Kita menuruti hawa nafsu kita, berarti kita tidak menguasai penguasaan diri, ya, tidak menguasai diri kita. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan ini berarti ada sesuatu yang terus-menerus kita kerjakan, ya. Kalau ada kendala, ada halangan, kita tidak menyerah, ya. Kita tekun, ya. Artinya kita tidak mudah menyerah, kita tetap fokus, kita tetap jalan maju, ya. Ada kendala, ada halangan, kita tetap fight, kita tetap berjuang, ya, menuju kepada satu tujuan, yaitu keimanan kita yang semakin sempurna. Kemudian dan kepada ketekunan, kesalehan. Nah, kesalehan ini artinya cara kita beribadah, ya, cara kita beribadah, ya, saudaraku. Beribadah, kita harus sungguh-sungguh melakukan itu dengan benar, ya. Melakukan kerohanian kita dengan benar, ya. Jam-jam doa, membaca firman Tuhan, ya, bergereja, belajar firman Tuhan, itu semua harus kita kerjakan, ya. Kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Oke, saudaraku, jadi kita harus mulai mempraktikkan kasih itu kepada lingkungan terdekat kita, ya, kepada saudara-saudara kita dulu, saudaraku, ya. Selanjutnya di sana dikatakan dan kepada kasih akan saudara-saudara, maaf, saya ulangi, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi setelah mengasihi lingkungan terdekat kita, orang-orang terdekat kita mulai menjangkau lebih luas lagi, ya. Kata firman Tuhan di sini kepada semua orang. Begitu, saudara. Lanjut kuncinya pada ayat ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi semua yang saya jelaskan di awal tadi, ya, yang saya jelaskan di depan, saudaraku, itu mempunyai satu tujuan supaya kita itu mempunyai pengenalan yang benar, yang baik, yang sempurna terhadap Yesus Kristus, ya. Saya ulangi lagi, ini penting sekali, saudara. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu, ya, yang tadi saya uraikan, ada padamu dengan berlimpah-limpah, artinya kita sungguh-sungguh berusaha, ya, terusan kita melakukan dengan semangat. Nah, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, di awal dimulai dengan iman, di penutupan dikatakan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini satu kesatuan, saudaraku. Jadi kita akan menjadi seseorang yang mengenal Yesus dengan sempurna apabila yang pertama kita mempunyai iman itu, lalu kita memberikan ke dalam iman itu, ya, kita tambahkan kepada iman itu hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kebajikan, ya, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, ya,
kasih akan saudara dan kasih kepada semua orang, maka hal-hal itu akan menjadikan diri kita mengenal Kristus dengan sempurna. Dan tentu saja keselamatan itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan. Dan saudaraku, sebab jangan lupa keselamatan itu harus dikerjakan. Demikian nasihat dari Paulus. Jadi kita itu jangan berleha-leha ya. Ketika kita sudah menerima baptisan, sudah mengatakan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, kalau saudara hidup seperti sebelum bertobat, ya, saudara harus berubah, ya, hidup kita harus berpadanan dengan firman Allah. Salah satunya apa yang diajarkan oleh 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 tadi, saudaraku. Ya, semoga apa yang saya bagikan ini mencerahkan hati dan pikiran saudara, dan mari kita bersama-sama mulai melakukannya. Seperti apa yang diminta oleh firman Tuhan tadi, sungguh-sungguh berusaha. Demikian, kita jumpa lagi pada renungan lainnya. Haleluya.